Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria dari Bang Azarnas lagi dan lagi. Semangat bro, makasih sudah memberikan hiburan buat kita semua. Sama-sama Bang Azarnas, Mimin juga suka dengan Sawerianya. Dari Bang Yopi, pesannya singkat, katanya semangat Min. Wah, tentu dong. Dari Arik ya, untuk kopi bang, semangat terus ngontennya. Wah, semangat 45 abangku. Makasih banyak ya guys, sudah support Mimin lewat Saweria. Semoga rezeki kalian makin lancar dan sehat selalu. Amin. Yuk kita ke videonya. Di udara di atas padang pasir yang luas, iblis Godfir yang besar dan menakutkan sedang bertarung melawan seorang pria berbaju besi hitam. Pertarungan itu berlangsung sengit karena keduanya bertarung dalam jarak dekat. Tebasan yang meninggalkan celah di ruang itu hanya berhasil mengiris sisik dan kulit iblis Godfir. Meskipun darah emas menyembur keluar dengan energi abadi yang mengalir di dalam tubuhnya, luka-luka seperti itu tidak berarti apa-apa baginya. Iblis itu mencakar Lo Feng. Lo Feng bergerak cepat, langsung menghindari serangannya sambil menyerang lagi. Iblis itu melolong setelah bertarung beberapa saat. Manusia ini terlalu licik, kemampuan menghindar dan bersembunyinya terlalu hebat. Aku bahkan tidak bisa melukainya. Menghabisi manusia ini akan sangat sulit kecuali aku membakar tubuhku. Binatang itu menyadari kenyataan itu. Aku harus melapor pada aliansi. Seorang penguasa sektor manusia dengan kekuatan yang mendekati seorang Undying Kaisar. Dia benar-benar jenius. Bahkan hanya dengan laporan itu, jika dikonfirmasi, aku akan mendapatkan cukup banyak poin. Binatang itu segera memulai laporannya melalui perangkat di cincin dunianya. Aku telah menemukan seorang penguasa sektor manusia yang ahli dalam teknik pedang. Aku yakin dia adalah penguasa sektor pemakan bintang dari Pulau Kabut. Kekuatan sejatinya sedikit lebih kuat dari pejabat puncak dan lebih dekat dengan kaisar. Dua bawahan Wei Yiku baru saja mendapatkan tubuh abadi dan serangannya benar-benar merusak tubuh abadi mereka. Sayang sekali, sistem komunikasi ras iblis terlalu lemah. Mereka bahkan tidak dapat mengirim gambar dan hanya mampu berkomunikasi secara mental. Bahkan konfirmasi poin kontribusi akan diurus hanya setelah laporan mencapai pangkalan. Di sisi lain, siaran jaringan alam semesta virtual milik manusia dapat dengan mudah mengkonfirmasi situasi pertempuran dan segera mengirimkan poin. Pedangku benar-benar mampu menekan iblis emas ini. Dikombinasikan dengan keterampilan gerakanku itu sempurna. Lo Feng bersemangat saat bertarung. Perasaan bertarung di perang wilayah luar tentu berbeda dari alam semesta virtual. Baiklah, saatnya membiarkan binatang bertanduk emas muncul. Lo Feng segera menggunakan alat pemindai pertamanya untuk mengganggu perangkat musuh. Bersamaan dengan itu, dari kejauhan sebuah siluet perak besar muncul. Gerakannya yang berkecepatan tinggi membuatnya tampak seperti kabur. Ia langsung menyerang dua makhluk Undying Wei Yi. Keduanya berbalik dengan ganas, dan mata majemuk mereka melihat cahaya perak yang sangat menyilaukan melesat melewati angkasa. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi saat cahaya perak itu melesat melewati mereka. Itu bukan cahaya perak, melainkan sayap sawu milik binatang perak itu. Sayap sawu menebas mereka. Energi ruang dari sayap itu langsung menyebabkan tubuh mereka pecah dan menghilang tanpa jejak. Binatang buas itu mengepakkan sayapnya dan langsung menuju ke arah Lo Feng dan iblis emas. Iblis emas telah menemukan binatang buas perak saat menyerang dua makhluk Wei Yi. Namun saat mengetahui mereka langsung hancur, iblis itu benar-benar terkejut.
Jelas sekali itu Undying Kaisar, karena dia sangat santai. Dia jelas bukan kaisar rendahan, setidaknya kaisar tingkat tinggi. Iblis itu dipenuhi rasa takut. Tidak heran alat pemindai tidak dapat mendeteksinya. Alat pemindainya pasti jauh lebih canggih daripada milikku. Sial, binatang apa ini? Iblis emas tidak peduli lagi dengan kejeniusan manusia dan segera melarikan diri. Lo Feng berpura-pura terkejut juga saat dia berbalik dan melarikan diri. Semoga Undying Kaisar ini mengejar manusia itu, pikir iblis itu dalam hati. Namun tiba-tiba, mengapa dia mengejarku? Sayap sawu mengepak dan binatang bertanduk emas itu segera mengejar iblis itu. Sayapnya bertindak seperti bilah pedang. Teknik kebijakan bulan awalnya diciptakan sebagai serangan bersayap dan khususnya digunakan dengan sayap sawu. Meskipun diubah untuk digunakan sebagai teknik bilah pedang, jelas jauh lebih sembrono dan tidak terkendali sebagai serangan bersayap. Cahaya perak melesat melewati angkasa. Iblis emas terbelah dua. Darah segar beserta organ-organnya terlihat jelas. Darah dan organ-organ itu tampaknya ditahan oleh kekuatan tak berwujud, karena kedua tubuh itu dengan cepat menyatu kembali. Sial, aku kehilangan 6% dari tubuh abadiku. Binatang itu adalah Undying Kaisar Puncak. Untuk dapat dengan mudah melukai tubuh pejabat puncak, seseorang harus memiliki kekuatan Kaisar Puncak. Ampuni aku, iblis itu segera berkomunikasi. Binatang bertanduk emas itu melesat terus-menerus, menebas iblis itu berkali-kali. Kecepatannya terlalu cepat. Saat tubuhnya kembali terbentuk, dia teriris lagi, langsung kehilangan 50% dari tubuh abadinya. Jangan memaksaku, senior, iblis itu khawatir. Binatang buas itu menyerang lagi dan membuat iblis itu jatuh putus asa. Iblis itu melolong dan menggunakan energi yang tersisa di dalam tubuhnya untuk menghancurkan dirinya sendiri. Tubuh abadi yang telah terkumpul selama bertahun-tahun itu menyimpan sejumlah energi yang mengerikan. Tubuh itu langsung meledak dan kekuatan ledakannya langsung mencapai tingkat serangan Undying tingkat kaisar. Ratusan ribu kilometer ruang angkasa di atas gurun langsung terkoyak. Binatang bertanduk emas itu langsung melesat pergi saat menyadari iblis itu hendak menghancurkan dirinya sendiri sambil bersembunyi di balik sayap sawu. Sayap sawu telah menyebarkan lebih dari 90% kekuatan ledakan, membuat ledakan itu hanya menggelitik binatang bertanduk emas. Lo Feng yang berpura-pura melarikan diri pun berhenti. Ia dengan cepat membiarkan binatang itu mengumpulkan barang-barang yang tertinggal dan mengembalikannya ke dalam dunia internalnya. Sayap sawu terlalu kuat. Energi ruang yang dihasilkannya sungguh mengerikan, bahkan dapat melukai tubuh pejabat tingkat puncak. Lo Feng sangat gembira. Dia mengambil barang-barang dari ketiga pejabat itu dan mengeluarkan kapal lain, lalu segera pergi. Dalam Departemen Manajemen Iblis di Perang Wilayah Luar, laporan terkonfirmasi. 2 boneka berwarna hitam sepenuhnya duduk di sana. Dengan kekuatan yang mendekati kekuatan kaisar, dia seharusnya menjadi jenius inti dari salah satu dari 5 Leviathan, seperti penguasa sektor wilayah utama dari perusahaan alam semesta virtual. Meskipun ada 100 dari mereka, hanya sepertiga dari mereka yang mungkin mampu mencapai kekuatan mendekati tingkat kaisar. Seorang pria bertubuh hitam dengan kepala singa berkata dengan serius, memang ada lebih dari 100 jenius manusia yang memiliki kekuatan mendekati level kaisar. Para penguasa sektor yang telah berlatih hingga jutaan tahun, pemahaman hukum mereka setidaknya akan mencapai level ke-18 jembatan surgawi. Dikombinasikan dengan kartu andalan dan teknik mereka, mereka dapat menghasilkan kekuatan yang mendekati level kaisar. Namun, dengan dekat tingkat kaisar, hanya itu saja sudah sangat sulit untuk menghabisi pejabat tingkat rendah. Aku tidak menyangka penguasa sektor pemakan bintang dari Pulau Kabut memiliki kekuatan seperti itu. Dia hanya menghabisi makhluk Undying biasa saat itu, bertarung dengan pejabat Pulau Kabut yang lemah. Sekarang, dia benar-benar memiliki kekuatan yang mendekati tingkat kaisar. Boneka bertubuh hitam dengan 99 kepala mini berbicara. Bagi seorang jenius seperti itu,
Saat dia mendapatkan tubuh abadi, menghabisinya akan menelan biaya puluhan juta kali lipat. Meskipun kekuatannya tidak lemah sekarang, ia masih belum memiliki tubuh abadi dan menghabisinya masih mudah. Ancaman seperti itu harus disingkirkan sedini mungkin, kata iblis berkepala singa. Boneka berkepala 99 itu mengangguk. Aku akan segera melaporkannya dan membiarkan pimpinan atas memberi perintah. Di daerah terpencil di benua utama Yanji, ada sebuah istana kuno yang terletak di tengah-tengah pegunungan es yang tak berujung. Suasana hati kapten akhir-akhir ini sedang tidak baik. Aku baru saja mendengar dia memarahi wakil kapten tadi. Kita sudah berada di benua utama Yanji selama hampir 10.000 tahun. Namun aku belum pernah melihatnya sebegitu gelisah. Dua makhluk andeng iblis dalam tubuh boneka tengah berdiskusi secara diam-diam. Mereka berdua merupakan anggota tim Langit Ungu yang terkenal dari benua utama Yanji. Tim Langit Ungu itu adalah salah satu tim yang terkenal, dan kaptennya Kaisar Langit Ungu adalah seorang andaing kaisar yang memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Wakil kaptennya juga seorang kaisar tingkat rendah, dan hampir semua anggota lainnya adalah pejabat puncak yang terlemah berada di level pejabat tinggi. Tim seperti itu tentu saja terkenal di benua utama. Sekalipun kuat, ia tidak bisa disebut yang tak terkalahkan. Di kedalaman istana, seorang wanita dengan kepala rubah yang sangat cantik mengenakan jubah hitam. Tubuh bonekanya tidak terlalu berbeda dari tubuh aslinya. Ekspresi dan tatapannya juga sangat memikat. Beraninya bajingan itu memprovokasiku. Wanita berkepala serigala itu sangat marah. Untungnya para petinggi itu bijak. Plaus, dia berani menyebutku tidak berguna. Meskipun dia adalah seorang kaisar dengan teleportasi. Biasanya level pejabat dan kaisar semuanya memiliki tubuh abadi. Dengan kemampuannya, dia paling banyak bisa menghabisi pejabat puncak. Tidak ada satupun kaisar di seluruh benua Yanji yang bisa memiliki jaminan 100% untuk menghabisi sesama tingkat kaisar. Semua anggota aliansi iblis di benua Yanji diberi perintah untuk segera melapor jika mereka menemukan penguasa sektor manusia dengan kekuatan yang setara dengan pejabat. Saat mereka menentukan lokasi, Kaisar Langit Ungu akan segera berteleportasi. Jarak 1 atau 2 tahun cahaya sangat mudah untuk diteleportasi. Departemen informasi memang payah. Sudah setahun dan tidak ada laporan yang masuk. Tidak ada yang menemukan penguasa sektor manusia. Dia mengamuk dalam hati. Melihat hadiah namun tidak mendapatkannya sungguh sulit untuk diterima. Eselon atas memberinya kesempatan untuk mendapatkan begitu banyak poin, namun belum ada satupun laporan. Pada saat ini, Lo Feng bahkan tidak tahu bahwa dia telah menjadi target penting bagi ras iblis. Di tengah riak-riak, Lo Feng melayang di angkasa. Sepasang sayap hitam mengepak di belakangnya. Waktunya berangkat. Lo Feng mengumpulkan barang-barang dan duduk di kapalnya. Berangkat jauh dari medan perang. Di dalam kapal, Lo Feng duduk di ruang kontrol. Aturan lama yang sama berlaku. Ia mematikan kemampuan pengacuan perangkat pertama dan menggunakan perangkat keduanya secara normal. Ada banyak prajurit kuat di benua Yanji. Aku masih bisa main-main di Pulau Kabut, tetapi di benua utama bertarung terus-menerus dengan para andaing pejabat dengan kemungkinan bertemu andaing kaisar rendah. Ini bisa mengakibatkan ras lain mengincarku. Guru telah memperingatkanku tentang ini sebelumnya. Apa yang bisa kulakukan? Lo Feng merenung saat itu. Dia segera menemukan sebuah ide. Sayap sawu. Sayap itu adalah harta karun sejati. Dan ketika digunakan pada binatang bertanduk emas, sayap itu benar-benar menyembunyikan tingkat energi binatang itu. Tekanan alami yang dilepaskannya membuat musuh berpikir bahwa dia adalah seorang pejuang yang kuat. Menggabungkan tubuh bumi dengan sayap dan mengendalikan tekanan yang dilepaskan untuk bertindak sebagai andaing pejabat puncak. Setelah itu, dia bertindak sesuai rencananya, menjelajahi benua utama. Tubuh binatang dan tubuh manusianya tidak akan pernah muncul secara bersamaan. Beberapa pertempuran dilakukan untuk melatih tubuh buminya, dan monster itu tidak akan pernah menampakkan diri kecuali ada bahaya tak terduga. Ini adalah dua jenis pertempuran, satu untuk latihan dan satu lagi untuk sebuah poin.
Lo Feng bersenang-senang di benua utama. Sudah setahun sejak pertempurannya dengan makhluk anjing Wei Yi. Telah terjadi 6 pertempuran, dan ia telah bertemu dengan 10 makhluk anjing lainnya. Selama itu, ia menggunakan tubuh buminya untuk melawan 3 dari mereka, dan 3 untuk binatang bertanduk emas. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, Lo Feng telah berada di benua utama Yanji selama 3 tahun sekarang. Dia telah menjalani 3 tahun yang sangat memuaskan, bertempur dan berlatih sambil meningkatkan kemampuannya. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mempelajari pertempuran, hukum, dan kehadiran dewa binatang, sambil mempelajari teknik-tekniknya dan sebagainya. Dia telah bertempur sebanyak 15 kali selama 3 tahun ini, menewaskan 22 makhluk anjing pejabat dan 19 jenderal. 3 tahun ini, Lo Feng telah membuat nama untuk dirinya sendiri. Binatang bertanduk emas itu telah menghabisi pejabat-pejabat penting. Meskipun hanya 2 dari 18 orang yang merupakan pejabat penting, nama binatang itu telah menyebar luas. Lagi pula, banyak dari 18 orang itu adalah pejabat tinggi. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh seorang kaisar tingkat tinggi. Yang kuat banyak jumlahnya di benua utama, dengan ras yang tak terhitung jumlahnya. Namun hanya ada lebih dari 1000 kaisar. Masing-masing dari mereka memiliki reputasinya sendiri. Binatang bertanduk emas selalu muncul sebagai binatang perak, dan karena serangan bersayapnya sangat mengerikan, wajar saja ia mendapatkan julukan kaisar bersayap perak. Bagaimana dengan tubuh bumi? Ia dianggap sebagai standar yang sangat normal di benua utama. Wajar saja ia tidak menarik perhatian. Tahun keempat Lo Feng berada di benua utama, di dalam pangkalan virtual. Ciweka, bagaimana hasil kemenanganmu dalam perang di wilayah luar? Pemuda jangkung tersenyum dan bertanya. Aku telah menyelesaikan 51,2% dari misi. Saat ini, aku berada di medan perang ke-7 di benua utama Yanji. Ada banyak prajurit kuat lainnya di sini. Efisiensiku akan terus meningkat. Menghabisi lebih dari 1000 level yang hampir menjadi pejabat mungkin akan membantuku mencapai tujuan. Pemuda tampan itu tersenyum. Ras robot memiliki perbedaan yang sangat unik dari ras lain, karena setiap dari mereka terlahir sebagai AI yang hidup. Sebagai AI yang hidup, mereka lahir dengan mengenali tuannya. Dalam perlombaan, seorang kesatria tentu akan membuat beberapa makhluk anjing mengakuinya sebagai tuan mereka. Pemimpin kuat ras robot yang sebanding dengan pemimpin kota kekacauan primal tentu saja akan membuat beberapa kesatria mengenalinya sebagai tuan mereka. Proses ini dilakukan jauh lebih awal, kecuali jika kekuatan mereka suatu hari nanti melampaui tuan mereka. Barulah tuan tersebut akan melepaskan ikatannya. Jika tidak, mereka akan terikat oleh peran mereka selamanya. Satu Universe Master mengendalikan sejumlah besar kesatria. Para kesatria itu mengendalikan makhluk anjing yang lebih banyak lagi. Ini adalah ras robot, tingkat ketegasan yang pasti, bahkan tanpa sedikit pun pikiran untuk berkhianat. Ini adalah ras yang mengerikan. Ciweka, kamu memang luar biasa. Tidak heran Tuan memanjakanmu. Pemuda jangkung itu tertawa aneh. Hutang budiku kepada Tuan, tentu saja aku akan membalasnya dengan sepenuh hatiku. Pemuda tampan itu tetap rendah hati, menjaga rasa hormatnya. Pemuda tampan itu melirik seniornya yang pergi, matanya berbinar dingin. Para pengikut yang dikumpulkan Tuan, terutama para kaisar, mereka semua lebih kuat dariku dan memberiku petunjuk. Tapi sungguh sekelompok orang bodoh ketika aku menghadapi situasi hidup dan mati bersama Tuan, di mana kalian semua. Jika bukan karena aturan ras yang memaksaku untuk menunjukkan rasa hormat kepada rekan-rekan tingkat tinggi, aku bahkan tidak akan peduli dengan kalian semua. Ciweka merasa tidak puas dalam hati. Sebuah kapal piramida terbang di udara di atas benua utama Yanji. Pemuda robot yang mengenakan baju sirah hijau geo itu membuka matanya dan tersenyum. Tuan memperlakukanku dengan baik. Aku hanya perlu menyelesaikan 80% misi agar dia memberiku harta karun. Jika para senior yang iri tahu tentang hal ini, mereka mungkin akan meledak dalam kemarahan. Ciweka begitu percaya diri karena dia telah menghabisi banyak pejabat tahun terakhir ini. Dia secara alami membentuk rasa percaya diri dari pengalamannya.
dia melihat gambar 3 dimensi yang diproyeksikan, dan di dalamnya terdapat seorang penguasa sektor manusia berbaju besi hitam yang tengah duduk bersila. Benua utama Yanji ternyata benar-benar memiliki penguasa sektor manusia. Dia mengusap hidung logamnya lalu mengerutkan kening. Perangkat pemindaiannya cukup canggih. Bahkan hanya pejabat puncak ras kita yang memiliki perangkat seperti itu. Jika ras lain biasanya hanya kaisar yang memilikinya. Seorang penguasa sektor manusia yang lemah ternyata memiliki perangkat secanggih itu. Untunglah perangkatku jauh lebih canggih daripada kaisar ras robot. Chiweka menepuk kursi logamnya lalu berdiri. Bajingan ini masih berlatih. Dia belum mendeteksi keberadaanku. Latar belakangnya pasti sangat besar. Dia mungkin punya harta karun manusia yang istimewa. Kapal piramida berbiaya rendah segera menuju ke tempat Lo Feng berlatih. Pada saat ini, Lo Feng bahkan tidak tahu tentang bahayanya. Dan sebagian kesadarannya berada di alam semesta virtual. Di alam semesta virtual, Lo Feng dan Shushin sedang menikmati film. Hanya ada mereka berdua. Pasangan itu mengobrol lembut sambil menonton. Ekspresi Lo Feng tiba-tiba berubah. Benua utama Yanji di dalam istana bawah tanah kuno. Lo Feng baru terbangun ketika ada serangan. Baju sirah hitam menutupi tubuhnya, melindungi seluruh tubuhnya saat ia dengan cepat mengangkat perisai dewa binatang. Sinar cahaya yang menyilaukan dan kuat menyinari Lo Feng saat melesat menembus istana. Kekuatan laser telah berkurang setengahnya setelah menembus lapisan batu. Serangan pertamanya mengenai perisai dewa binatang Lo Feng, memungkinkannya untuk menghindar tepat waktu. Kegelapan pun menyelimuti, istana bawah tanah pun runtuh. Dari mana asalnya? Lo Feng segera menyesuaikan diri dan terbang melalui ruang yang terkoyak. Dia mendongak dan terkejut. Total ada 9 kapal piramida. Jelas dari posisi mereka bahwa 9 sinar laser ditembakkan dari 9 kapal ini. Lo Feng mengerutkan kening. Babata, bisakah alat pemindai mendeteksi 9 kapal ini? Lo Feng, pemindai tidak dapat menentukan target. Pemindai itu mungkin benar-benar macet. Musuh memiliki pemindai yang lebih canggih daripada milik kita. Babata membalas pesannya secara mental. Seseorang dengan perangkat yang lebih canggih daripada milik kita. Lo Feng, kamu harus sangat berhati-hati. Kekuatannya kemungkinan besar berada di level Undying Kaisar. Lo Feng dapat mengetahui dari penghalang energi permukaan 9 kapal piramida bahwa masing-masing dari mereka jauh lebih mahal daripada kapal planet Yunmo miliknya. Bajingan, aku tidak dapat menemukan jejaknya. Lo Feng tampak khawatir. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan memiliki lawan dengan alat pemindai yang lebih baik darinya. Dia selalu mempermainkan lawan lainnya sebelumnya, bertarung dan melarikan diri sesuka hati. Sekarang kekuatan itu sepenuhnya berada di tangan musuh. Lo Feng berhenti sejenak selama 0,01 detik di udara sebelum segera melarikan diri. Anak kecil, apakah kamu mencoba melarikan diri? Chiweka menyaksikan kejadian di ruang kendalinya dengan penuh minat. 9 kapal yang tidak aktif tiba-tiba bergemuruh dan bagian bawahnya robek, memperlihatkan pintu kabin selebar beberapa ratus meter. Hampir seperti belalang yang terbang keluar, boneka robot hitam melesat keluar seperti kilat. 9 kapal secara bersamaan menembakkan sejumlah besar boneka hitam. Melihat ke 9 arah, bayangan boneka hitam yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit. Lo Feng tampak tercengang. Dari mana orang ini berasal? Ini sungguh tidak masuk akal. 9 juta boneka kelas F9 dan semuanya terbuat dari saripati angsa hitam logam kelas F9. Sejuta sinar cahaya ditembakkan ke Lo Feng, membentuk pilar cahaya besar berdiameter 100 meter. Lo Feng menghunuskan perisai dewa binatang dan menghindar dengan cepat. Lo Feng segera melepaskan teknik gerakannya, terbang langsung ke arah sekelompok boneka. Namun, boneka-boneka itu bubar secara bersamaan. 8 pasukan lainnya mendekat. Tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, ke-9 kelompok itu tetap menjaga jarak yang sesuai. Karena itu, Lo Feng terjebak. Chiweka yang mengendalikan boneka dari kejauhan tercengang. Penguasa sektor manusia ini sungguh tidak biasa.
Perisai yang dia gunakan untuk menangkis seranganku sama sekali tidak rusak. Bahkan perisai itu menyebarkan sejumlah besar kekuatan. Mulailah serangan gabungan ketiga pasukan. Chiwei Kai memberi perintah dengan santai. Ketika 9 pasukan mulai mengepung Lo Feng, mereka menyerang secara bergantian satu persatu. Lo Feng tidak dapat melarikan diri dan terjebak. Setelah menahan 20 serangan, ke-9 pasukan mulai menggabungkan 3 pasukan dan menyerang. Namun, Lo Feng sekali lagi berhasil menahan serangan itu. Chiwei Kai memerintahkan lagi. Bahkan pejabat puncak sejati pun akan terjebak, apalagi bajingan ini membuang begitu banyak energiku. Kamu seharusnya bangga. Lo Feng tertegun, melewati gunung langit wilayah primal penguasa domain sebelumnya dan mendapatkan hadiah 3 miliar. Menurutnya itu sungguh sangat mengesankan. Namun pemandangan di hadapannya 90 juta boneka kelas F9 dan semuanya sangat canggih, dan mereka bukan sekedar gumpalan logam, sama seperti saat dia berada di tim Taiwo dan Poison. Mereka diserang oleh prajurit robot sebelumnya. Musuh hanya menggunakan boneka yang memiliki inti sederhana yang mengandalkan neraka guntur. Dibandingkan dengan 90 juta ini, mereka sangat menyedihkan. Lo Feng tercengang, dia pun mengerti. Karena dia telah menghabiskan begitu banyak kekayaan untuk hal ini, ke-9 pasukan ini pasti memiliki lebih dari sekedar serangan gabungan sederhana. 900 boneka terbakar dengan api di permukaannya. Mereka berkumpul menjadi satu. Semuanya mengacungkan senjata dari belakang mereka, baik itu kapak, bilah pedang, dan yang lain. Energi api melewati bilah pedang mereka, dan dengan cepat membentuk seberkas cahaya merah besar. Mereka menyerbu ke arah Lo Feng. Ini sungguh mengerikan. Lo Feng menggigil dalam hati, jelas merasakan jaring cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi dirinya. Kalau dia melawan, dia akan terjebak dan tidak bisa kabur. Itu yang dia rasakan. Lo Feng menghilang. Seekor binatang bersayap perak besar muncul di udara. Tekanan yang mengerikan terpancar kemana-mana. Adegan ini menyebabkan Chiwei Kai yang berada di kejauhan mengubah ekspresinya. Kaisar bersayap perak, penguasa sektor manusia ini sebenarnya adalah boneka yang dikendalikan oleh kaisar bersayap perak. Atau apakah kaisar ini adalah penjaganya? Oke guys, sampai sini dulu dan akhirnya ya Lo Feng ketemu ras yang kuat, teman-teman, musuh yang kuat. Yang kemarin kan kayak BB aja gitu ya, nggak ada apa ya, gregetnya. Dan sekarang akhirnya nemu yang bener-bener bikin Lo Feng itu kewalahan banget, teman-teman. Ya, disaksikan di next episode bagaimana battle serunya mereka. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.